Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai asam basa, di mana kita ketahui bahwa organ-organ yang ada di tubuh kita sendiri itu memiliki pH-nya masing-masing. Dan di sini asam basa erat kaitannya dengan yang namanya pH. Contohnya adalah seperti kulit ya, kulit terluar dengan kulit bagian dalam memiliki pH yang berbeda. Nah, si darah kita sendiri memiliki pH normal sekitar 7,35 sampai 7,45. Ini menandakan bahwa pH normal dari darah cenderung dari netral ke sedikit basa. Oleh karena itu kita dianjurkan dan disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang pH-nya cenderung basa seperti sayur mayur, buah-buah, dan kita dilarang untuk banyak atau berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang memiliki pH cenderung asam seperti makan makanan bersoda atau makan makanan junk food. Nah, teori dari asam basa sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama Arrhenius, di mana untuk si Arrhenius ini dia mencetuskan kalau dikatakan asam ketika dia dapat melepas H+ ketika dilarutkan dalam air. Contohnya HCl. HCl ini ketika dilarutkan dalam air, dia akan terpecah menjadi ion-ionnya yaitu H+ dan Cl-. Nah, sedangkan dikatakan basa adalah ketika si senyawa tersebut dapat melepas OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya NaOH. Di mana NaOH ini dia ketika dilarutkan dalam air dapat terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Jadi kalau misalkan ketika diionisasi melepas H+, maka dia asam. Dan ketika diionisasi dia melepas OH-, maka dia basa. Itu menurut Arrhenius. Nah, dikatakan asam poliprotik ketika H+-nya lebih dari 1 ya. Jadi contohnya H2SO4 di mana H+-nya itu 2, maka dia diprotik. Lalu kalau H+-nya 3, maka dia triprotik. Basa pun demikian. Jadi kalau OH-nya lebih dari 1, maka dikatakan basa poliprotik. Nah, reaksi yang terjadi antara asam dan basa itu merupakan reaksi netralisasi, di mana nantinya dia akan menghasilkan sebuah air dan garam. Jadi di sini ada H2O, air, di mana H2O ini reaksi dari H+ yang ada di HCl dengan OH- dari NaOH membentuk H2O. Lalu sisanya dari kation dan anionnya akan membentuk garam yaitu NaCl. Nah, teori yang kedua yaitu dari Bronsted-Lowry, di mana dikatakan asam adalah ketika suatu senyawa dapat mendorongkan proton, dan dikatakan basa ketika senyawa dapat akseptor proton. Donor proton artinya dia bisa memberikan proton. Kalau misalkan akseptor artinya dia menerima proton. Nah, contohnya ada reaksi sederhana dari HF dan H2O. HF ini dia dikatakan asam karena bisa kalian lihat before afternya. Awalnya dia HF, lalu dia berubah menjadi F-. Artinya di sini adalah dia kehilangan H. Hanya ini diberikan oleh HF ke H2O. Maka H2O yang awalnya hanya ada 2 berubah menjadi hanya ada 3 karena ketambahan H dari HF tadi. Nah, HF yang memberikan H ke H2O ini dikatakan asam. Lalu pasangan dari HF yaitu F-, dia dikatakan basa tetapi dia konjugasi. Nah, ini yang dinamakan pasangan asam basa konjugasi. Pun juga H2O. H2O tadi dia bisa menerima H dari HF, maka dia dikatakan basa. Lalu pasangan dari H2O yaitu H3O+, dia dikatakan asam konjugasi, jadi kebalikan dari H2O-nya.
Nah, ini juga disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Jadi dari reaksi ini terdapat dua pasangan asam basa konjugasi. Yang ketiga, ada teori dari Lewis, di mana Lewis mengatakan senyawa dikatakan asam ketika dia bisa akseptor proton atau akseptor elektron atau menerima elektron. Dan dikatakan basa adalah ketika dia donor elektron atau memberi elektron. Di sini ada contoh dua senyawa, yaitu reaksi antara BF3 dan NH3. Dapat kalian lihat atom pusat atau atom yang ada di tengah-tengah, yaitu B dan N, itu sedikit berbeda ya. Kalau B ini dia tidak ada elektron bebas, artinya dia tidak ada tanda dot atau tanda titik di sekitarnya, itu artinya dia tidak ada elektron bebas. Tapi kalau N, di sampingnya ada dot 2 atau titik 2, itu artinya dia masih memiliki elektron bebas. Nah, siapa yang masih memiliki elektron bebas, artinya dia bisa mendonorkan elektron tersebut ke senyawa lainnya. Nah, karena di sini si NH3, N-nya ini masih memiliki elektron bebas, si N ini bisa mendonorkan elektronnya ke BF3, sehingga NH3 ini berlaku sebagai basa, lalu BF3-nya sebagai asam. Nah, kalau dilihat dari produk, dapat kalian lihat di antara N dan B ini ada tanda panah. Yang ini mengartikan bahwa si N memberikan elektronnya terhadap B. Nah, ada istilah baru di dalam asam basa ini, yaitu namanya amfoter. Amfoter adalah senyawa yang dapat bersifat asam dan basa. Bisa kalian lihat dari dua reaksi ini ya. Jadi yang pertama ada reaksi HCOOH dengan H2O, lalu yang kedua ada reaksi NH3 dengan H2O. H2O yang atas dia bersifat basa, sedangkan H2O yang bawah dia bersifat asam. Ini artinya si H2O ini dia merupakan senyawa amfoter atau senyawa yang bisa bersifat basa maupun asam, tergantung dari dengan siapa dia bereaksi. Kalau yang atas dengan HCOH, awalnya HCOOH ya, kemudian dia berubah menjadi HCOO-. Ini artinya hanya dari HCOH ini diberikan ke H2O. Makanya dia awalnya H2O berubah menjadi H3O+. Yang artinya di sini H2O-nya menerima H dari si HCOOH, yang berarti dia bersifat basa. Kemudian reaksi yang kedua, jadi si H2O-nya bereaksi dengan NH3. NH3 berubah menjadi NH4, yang artinya dia ketambahan H. Kemudian H2O berubah menjadi OH-, yang artinya dia melepas H. H dari H2O ini diberikan ke NH3. Oleh karena itu H2O-nya di reaksi yang kedua dia bersifat asam karena dia memberikan protonnya ke NH3. Nah, H2O ini dia bisa bersifat asam maupun basa, sehingga dia dikatakan merupakan senyawa amfoter. Oke, sekian dulu untuk teori dari asam basa. Nanti kita lanjut untuk perhitungan trayek pH dari indikator asam basa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.